Oke, halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2. Kali ini kami akan membahas tentang struktur of the nervous system. Di kelompok 2 ini ada 5 orang. Ada Kak Aditya Delia Sari, Kak Adel, kemudian ada Kak Emir Irsyad Sagala, Kak Emir, kemudian ada Kak Firly Marsyanda Balkis, Kak Firly, ada Kak Jan Feber Narendra, Kak Jan, kemudian saya sendiri yaitu Ruri. Kali ini di slide selanjutnya, ini merupakan timeline materi-materi yang akan dibahas oleh kami kelompok 2. Kemudian pertama pertama di slide pertama ini saya sendiri akan membahas neuraksis. Di slide selanjutnya diterangkan bahwa neuraksis itu merujuk pada struktur panjang sel saraf yang berfungsi sebagai saluran pengantar. Bisa dikatakan neuraksis ini adalah sebagai garis acuan utama dalam anatomi sistem saraf untuk menentukan arah dan posisi struktur otak dan sumsum tulang belakang. Arah relatif neuraksis ini ada di anterior atau rostral, kemudian ada di posterior atau caudal, dan dorsal yaitu superior, yang terakhir ada ventral yaitu inferior. Uh, Arah relatif ini berlokasi ada dari sisi kiri dan kanan, yaitu ada 4 juga, yaitu ipsilateral, kemudian yang kedua kontralateral, yang ketiga ada unilateral, yang keempat ini ada bilateral. Kemudian di slide selanjutnya ada tentang nervous system. Nervous system sendiri itu artinya adalah sistem pengendali dan pengatur tubuh yang bekerja sebagai jaringan komunikasi, di mana ini tuh merupakan jaringan yang terdiri dari otak, sumsum tulang belakang tadi, dan saraf perifer yang berfungsi menerima, mengolah, serta menyalurkan informasi untuk mengatur aktivitas tubuh. Kemudian ada fungsi-fungsinya sendiri, yaitu untuk fungsinya di slide selanjutnya ada menerima informasi dari lingkungan dan tubuh. Kemudian yang kedua ada mengolah dan mengintegrasikan informasi. Dan yang ketiga ada mengirimkan respon berupa gerakan atau aktivitas otak. Bisa dibilang yang pertama tuh input sensorik, seperti yang di slide. Kemudian yang kedua itu ada integrasi di otak, dan yang ketiga tuh ada output motorik. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Adel. Kita lanjut untuk slide selanjutnya. Ini kita bakal ngebahas tentang otak atau CNS atau Central Nervous System di sini. Jadi di sini untuk Central Nervous System sendiri atau CNS itu ada otak dan spinal cord. Di sini ada brain and spinal cord di sini. Jadi di sini kita bakal bahas tentang otak terlebih dahulu ya. Yang pertama di sini ada the meninges. Meninges ini atau menings itu adalah 3 lapisan membran atau selubung yang melindungi dan membungkus sistem syaraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Lapisan-lapisan ini terdiri ada durameter, thick layer, terus arachnoid, middle layer, dan pia meter, inner layer. Jadi kalau misalnya untuk durameter itu ada di lapisan luarnya, terus yang arachnoid itu ada di middle atau di tengah, selanjutnya ada pia meter, itu di inner atau di dalamnya. Boleh lanjut Kak. Nah, untuk gambarannya sendiri seperti ini ya, untuk yang dijelaskan di slide sebelumnya. Boleh lanjut Kak. Oke, untuk selanjutnya di sini ada
CSF atau cerebrospinal fluid. CSF sendiri ini cairan bening dan tak berwarna yang mengelilingi dan melindungi otak. Otak di sini jadi di sini otak mengapung di genangan cairan dan ini tuh meredus otak yang berat bersihnya dari 1.400 gram ini menjadi 800 gram. Jadi otak kita itu seperti mengapung di CSF ini seperti itu. Nah, ini bagian-bagian otak yang akan kita bahas untuk presentasi kali ini. Lalu kita akan mulai dulu di forebrain, lebih tepatnya kita akan membahas di cerebral cortex, di cerebrum, di cerebral cortex terlebih dahulu. Nah, teman-teman apa sih cerebral cortex? Di sini cerebral cortex atau korteks cerebral adalah lapisan terluar dari cerebrum. Nah, permukaan korteks ini berlekuk-lekuk oleh alur. Ada suci yang lapisan kecilnya, lalu di sini ada fissures, lapisan besarnya, dan di sini ada gyrus, tonjolan pada korteks. Serta di sini korteks juga dapat dibagi menjadi 4 lobus, yaitu frontal, parietal, occipital, dan temporal. Lalu bisa kita lihat di sini untuk bagian dari cerebral cortexnya sendiri. Dan di sini bisa dilihat kalau misalnya yang sulci atau sulcus itu bagian yang kecilnya. Lalu di sini ada fissures, bisa dilihat itu bagian celah yang besarnya. Dan ada gyri atau gyrus. Itu ada tonjolan yang digambar tersebut. Seperti itu. Boleh lanjut slide-nya, Kak? Nah, di sini cerebral cortex itu terdapat 2 hemisfer. Ada kiri dan kanan, ada otak. Ada otak sebelah kiri dan otak sebelah kanan. Lalu di sini ada corpus callosum. Ini akson atau sebandel akson syaraf besar yang menghubungkan belahan kiri dan kanan dari korteks cerebral. Lalu di sini ada contralateral word. Ini mengacu pada cara otak mengendalikan tubuh. Untuk sisi otak sebelah kanan mengendalikan tubuh sebelah kiri, lalu sebaliknya seperti itu. Lanjut slide, Kak. Nah, ini bisa dilihat ya untuk bagian-bagian otaknya sendiri. Untuk frontal itu ada di otak depan, untuk occipital ada di otak belakang. Lalu untuk parietal itu ada di bagian tengah dan temporal itu ada di belakang. Lanjut slide, Kak. Lalu di sini ada fungsi-fungsinya. Di sini ada frontal lobe, otak depan. Ini di sini berfungsi untuk mengendalikan gerakan. Lalu di sini prefrontal cortex bertanggung jawab untuk higher order thinking, atau biasanya kalau misalnya kita ingin merencanakan masa depan atau kedepannya untuk rencana jangka panjang atau untuk merencanakan masa depan seperti itu. Lalu selanjutnya ada parietal lobe. Parietal lobe ini berfungsi untuk primary somatosensory cortex. Ini mengendalikan indera yang ada di tubuh seperti itu. Selanjutnya ada temporal lobe. Ini fungsinya untuk primary auditory cortex. Ini mengontrol pendengaran. Dan selanjutnya ada occipital lobe, primary visual cortex, yaitu mengendalikan penglihatan. Fungsinya untuk penglihatan apa yang ditangkap oleh mata, yang ditangkap oleh memori, seperti itu. Lanjut, Kak. Nah, ini yang tadi kita bahas ya, seperti primary ya auditory cortex, lalu di sini primary motor cortex, dan bagian-bagian lainnya yang bisa lebih dilihat di sini. Lanjut ke limbic system. Limbic system di sini ini terdapat 2 bagian, yaitu ada hipokampus dan ada amigdala. Kalau misalnya hipokampus tersendiri, ini terlibat dalam pembelajaran dan memori. Nah, kalau misalnya amigdala itu terkait dengan emosi. Oke. Kemudian kita masuk ke bangsal ganglia. Yaitu bangsal ganglia itu terdiri dari yang pertama ada cauda
nukleus, kemudian ada putamen, yang mana diantaranya berfungsi untuk mengatur gerakan motorik sadar dan pembentukan habit, kemudian gerakan mata juga mengatur emosi. Oke, lanjut. Oke, setelah itu ada yang namanya talamus juga hipotalamus. Penjelasan singkatnya adalah hipotalamus itu adalah bagian yang terletak di bawah talamus, di mana talamus itu bertindak sebagai stasiun relay sensorik utama ke otak besar. Sementara untuk hipotalamus itu sendiri, dia adalah bagian yang menjadi pusat kontrol yang mengatur suhu tubuh seseorang. Kemudian bagian itu juga mengatur rasa lapar, haus, juga siklus tidur. Makanya kalau ada yang bagian hipotalamusnya terganggu, biasanya salah satu yang dampak yang disebabkan itu adalah eh, peningkatan atau penurunan suhu tubuh, kemudian rasa lapar dan haus yang terganggu, juga penyakit-penyakit yang berkaitan dengan siklus tidur seperti insomnia dan lain. Bagian itu juga memproduksi hormon yang dikendalikan oleh kelenjar pituitari. Oke, kita lanjut. Nah, di sini adalah bagian otak talamus ya. Dia berukuran lumayan kecil yang berada di pusat ya, tengah otak. Lokasinya itu ada di bagian tengah otak ya, seperti yang sudah disantumkan di screen. Kemudian fungsinya itu bertugas menyaring juga meneruskan informasi sensorik seperti penglihatan, pendengaran, rasa, sentuhan ya dari tubuh ke cerebral cortex ya, untuk kemudian ketika sampai di cerebral cortex akan diproses lebih lanjut. Talamus memiliki peran sebagai let's say stasiun relay ya, atau penjaga yang memiliki tugas memastikan informasi sampai ke tujuan yang tepat di otak. Oke, kita lanjut. Oke, berikutnya ini adalah bagian dari hipotalamus ya. Ukurannya kecil ya. Dia hanya seukuran kacang almond yang terletak tepat di bawah bagian talamus. Fungsi dari hipotalamus adalah yang pertama mengatur homeostasis dengan mengatur suhu tubuh, rasa lapar, haus, keseimbangan air, kemudian mengatur siklus tidur seperti yang tadi sudah dibahas, dan juga bangunnya. Ya, dia menentukan ritme jam tidurnya kita atau manusia biasanya. Kemudian bagian tersebut juga mengelola emosi seperti rasa sakit, kesenangan, marah, dan gairah seksual. Kemudian bagian tersebut atau hipotalamus juga mempengaruhi fungsi otonom seperti detak jantung dan tekanan darah. Kemudian memproduksi dan melepaskan hormon ke kelenjar pituitari, termasuk oksitoksin ya, yang digunakan ketika persalinan atau ikatan batin. Dan juga vasopresin. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada bagian yang kita ketahui sebagai tektum dan tegmentum. Yang mana singkatnya tektum itu adalah bagian dorsal, bagian belakang ya, belakang otak tengah yang terdiri dari superior kolikuli dan inferior kolikuli, berfungsi untuk memproses informasi penglihatan dan pendengaran. Oke, kita masuk ke tektum. Tektum memiliki lokasi yang tektum memiliki lokasi di bagian atas ya, otak tengah. Strukturnya terdiri dari foliculus superior yang digunakan untuk penglihatan. Kemudian fungsi berikutnya adalah foliculus inferior untuk pendengaran. Ya, fungsinya adalah memproses informasi sensorik, visual, dan auditori sebelum disalurkan ke area otak yang lebih tinggi. Oke, kita lanjut ke tegmentum. Tegmentum berlokasi di bagian depan otak, ya, di bagian ventral otak depan otak tengah. Oke,
tepat di depan bagian tektum yang sebelumnya kita bahas. Nah, strukturnya itu mengandung beberapa area penting seperti nukleus merah, paria paria keduktal, dan substansia nigra. Nah, peran dari masing-masing area penting itu adalah untuk nukleus berperan dalam koordinasi gerakan tubuh manusia ya. Kemudian paria keduktal, abu-abu, area yang terlibat dalam penekanan rasa sakit. Ketika manusia menerima rasa sakit, itu adalah salah satu bagian yang ikut merespon untuk menekan rasa sakit tersebut. Kemudian ada substansia nigra yang terlibat dalam mediasi gerakan motorik tubuh manusia. Oke. Baik, teman-teman semuanya, saat ini saya mau menjelaskan untuk materi bagian otak belakang atau hindbrain. Ini terbagi menjadi dua, yaitu ada metacephalon dan myelocephalon. Ini kita masuk ke yang pertama dulu ya. Oke, untuk yang pertama ini ada pons dan cerebellum. Ini pons itu kayak jembatan gitu, dan lokasinya itu di antara mesencephalon dan medula oblongata. Itu tuh ini mengandung sebagian dari formasi retikular, termasuk nukleus-nukleus atau inti sel yang penting dalam tidur dan gairah atau kesadaran. Kalau untuk cerebellum itu disebut juga otak kecil yang terletak di tengkuk belakang kepala. Itu penting juga dalam kontrol motorik. Jadi kalau ada kayak eh, hal-hal yang gak balance, seseorang misalnya motoriknya agak terkendala, itu kemungkinan besar terjadinya di bagian ini. Kemudian nextnya ada medula oblongata. Ini bagian paling kaudal atau bagian paling belakang. Dan ini nih terhubung sama spinal cord atau sumsum tulang belakang. Ini mengandung sebagian dari formasi rekularnya juga dan mengontrol fungsi-fungsi vital seperti regulasi sistem kardiovaskular atau jantung, pernapasan, otot, dan rangka. Itu aja. Terima kasih. Kita akan masuk ke topik Central Nervous System atau CNS. Kita mulai dengan spinal cord. Jadi di sumsum tulang belakang kita ada kumpulan saraf-saraf yang menjalur dari otak menuju seluruh tubuh kita. Untuk spinal cord, sumsum tulang belakang kita bentuknya seperti pipa dengan tebal sekitar pingking kita, dan spinal cord ini berfungsi untuk menyebarkan serat-serat saraf motorik ke organ-organ efektor seperti kelenjar dan otot, dan juga menyalurkan kembali informasi somatosensorik ke otak. Jadi informasi yang ditangkap oleh saraf-saraf indera kita ditangkap sebagai informasi dan disalurkan kembali ke otak. Lanjut. Setelah central nervous system yang sudah dibahas tadi, yang termasuk otak dan tulang belakang, kita masuk ke peripheral nervous system atau PNS yang mencakup saraf-saraf lainnya di luar otak dan tulang belakang, yaitu saraf-saraf yang menjalur di sekujur tubuh kita, terbagi menjadi dua, yaitu autonomic dan somatic. Ini yang barusan disebut dari tulang belakang, terbagi menjadi dua atas fungsinya. Jadi autonomic menjalur ke organ-organ dalam dan kelenjar, organ-organ dalam yang berfungsi secara otomatis, sementara somatik menjalur ke organ-organ indera dan otot yang dikontrol secara sadar secara umumnya, seperti mata, seperti lidah, dan lain sebagainya, otot-otot kita. Jadi bisa dilihat untuk autonomic nervous system sebagai saraf-saraf yang berfungsi secara internal, sementara somatic nervous system saraf-saraf yang berhubungan dengan peralatan kita yang berinteraksi dengan dunia luar. Bisa dilihat untuk autonomic nervous system di sini dibagi menjadi dua lagi,
dua divisi tergantung terhadap fungsinya lagi kembali. Di sini fungsi-fungsinya adalah sympathetic ya, atau pengeluaran energi, dan juga parasympathetic, yaitu penyimpanan energi. Apa yang dimaksud dengan pengeluaran atau penyimpanan energi ini? Jadi di beberapa organ kita ada pergerakan yang mengeluarkan energi, ada juga pergerakan yang menyimpan energi bagi tubuh kita. Jadi ketika pupil mengecil, itu merupakan fungsi untuk menahan cahaya agar tidak terlalu banyak masuk, sementara di simpatetik dilasi melakukan pembesaran pupil sehingga lebih banyak cahaya masuk. Jadi bagi mata kita, gerakan untuk membesarkan lubang pupil memakai lebih banyak energi dibanding ketika mengecil. Selain itu ada juga ketika jantung kita bekerja dengan cepat dibandingkan dengan jantung ketika di posisi lebih normal, ketika lebih rileks, pergerakan cepat jantung masuk ke simpatetik dibandingkan ketika dia pelan, dia masuk ke parasimpatetik. Mengapa? Karena gerakan detak jantung yang cepat merupakan gerakan yang high energy. Jadi bisa dilihat perbedaan besarnya adalah ketika kita berada di dalam situasi fight or flight, ketika dalam situasi yang membuat kita panik, itu merupakan pengaktifasian saraf-saraf simpatetik, di mana kita dipacu badannya untuk bergerak lebih cepat dibandingkan ketika kita di posisi normal atau posisi rileks, kita berada di posisi parasimpatetik, di mana saraf-saraf kita parasimpatetik kita aktif. Perbedaan yang lebih besar juga ada di proses pencernaan kita, di mana justru kalau di posisi simpatetik pencernaan kita terhambat dan ditunda dulu karena kita bukan di posisi yang bisa mencerna dengan mudah. Sementara itu ketika kita di posisi yang rileks, badan menyadari bahwa kita di posisi yang di situasi yang bisa mencerna makanan dengan lebih gampang. Jadi justru stimulasi untuk pencernaan ada di saraf parasimpatetik. Lalu kita masuk ke somatic nervous system, yaitu sistem saraf yang bekerja atas kesadaran kita, karena ini merupakan sistem saraf yang tersambung ke otak dan menunggu respon sadar dari otak. Biasanya ini berhubungan dengan panca indera dan juga seperti kita sudah bahas, otot-otot motorik kita. Jadi somatic nervous system dibagi menjadi saraf sensorik yang terhubung dengan alat indera kita, bersifat afferent, yaitu menuju ke otak. Jadi stimulasi informasi yang didapat menjalur menuju otak kita. Lalu saraf motorik bersifat efferent dari otak. Jadi ini saraf yang menjalur dari otak kita menuju otot-otot kita untuk menimbulkan respon. Dan sistem saraf ini terpisah lagi posisinya di otak dan di tulang belakang. Maka lihat seperti di slide ini terpisah menjadi cranial dan spinal nerves. Posisi-posisi saraf-saraf ini ada 12 pasang di otak dan ada juga 31 pasang di tulang belakang. Bisa lihat seperti di contoh di gambar ini, kebanyakan saraf-saraf wajah dan hidung, mata dan sebagainya terletak di otak. Sementara itu di tulang belakang kita terpisah berdasarkan posisinya di tulang belakang kita, cervical, thoracic, lumbar, dan sacral. Ini semua
lebih terhubung dengan bagian-bagian tubuh kita dari bahu ke bawah. Bisa lihat di gambar ini. Ya, untuk pembahasan kita hari ini di situ saja. Terima kasih atas perhatiannya, atas pembahasan materi kami. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam presentasi kami. Dan warahmatullahi wabarakatuh.